Salam, selamat hari Selasa. Marilah kita awali hari-hari kita dengan memuji Tuhan, berdoa, dan membaca firman-Nya. Kita puji Tuhan dari Kidung Pujian 736, Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamat, jangan kau biarkan aku sendirian dalam perjalanan. Engkaulah sahabat yang tetap setia. Janganlah ya Tuhan aku kau tinggalkan. Engkaulah sahabat yang tetap setia. Janganlah ya Tuhan aku kau tinggalkan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan untuk pagi hari Selasa ini. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami. Untuk itu Tuhan, kuasai, bimbing hati kami. Teristimewa Tuhan di dalam membaca firman-Mu. Kuduskan kami, agar kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam Ratapan 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Demikian dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Togihon mahami mulak tuho ale Jehovah, asa saut hami mulak. Pai baru maari-nari nami suang songon di Narobi ido sahana. Martua doa karena tu mangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, yang kami hormati, firman Tuhan pada pagi ini mengisyaratkan, mengharapkan, mengingatkan bahwa hanya Tuhan yang dapat membaharui hidup manusia. Mengapa perlu hidup manusia itu dibaharui? Jawabnya, karena hari-hari manusia itu sudah usang. Lalu timbul pertanyaan, mengapa usang hari-hari manusia? Jawabnya, karena manusia itu sudah jatuh terjerembab ke dalam dosa atau ke dalam kekelaman. Ketika manusia itu sudah jatuh dalam dosa, berarti dia sudah hidup di dalam kekelaman. Dia sudah terbelenggu oleh godaan-godaan duniawi sehingga dia perlu dibaharui. Siapakah yang dapat membaharui hari-hari manusia? Tidak ada seorang pun yang dapat membaharui, hanyalah Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Maka dalam konteks firman Tuhan hari ini, yang dikatakan dalam firman ini, manusia harus bermohon, manusia harus meminta. Tapi harus kita ingat, meminta itu harus tangan di bawah supaya diberikan. Bermohon itu kita harus rendah hati. Tetapi bukan rendah diri, rendah hati. Permohonan manusia itu bisa dikabulkan oleh Tuhan dengan dasar
Pertama, Tuhan mengasihi manusia itu sendiri. Kedua, permohonan itu dikabulkan apabila manusia itu mampu merubah dirinya atau membaharui dirinya. Yang konteksnya tadi yang dapat membaharui hari-hari manusia, jiwa manusia itu adalah Tuhan sendiri. Maka Tuhan yang berperan untuk membaharui hari-hari manusia itu sendiri. Hanya Tuhan yang mampu. Tanpa Tuhan maka manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sepintar, secanggih, secerdik, secerdas apapun manusia itu tidak bisa, tidak dapat membaharui dirinya sendiri, tetapi dapat dibaharui oleh kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, mengapa kita perlu dibaharui? Tadi sudah dijawab, karena sudah hidup di dalam kekelaman, maka perlu hidup terang. Nunga mangulu di bagasan hagola pun naing matu hati urun. Perlu hidup di dalam keselamatan. Dari suasana mana? Suasana tadi terbelenggu oleh dosa. Maka perlu manusia itu dibenarkan. Mencari kebenaran itu hanyalah di dalam Tuhan.